Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini senang sekali saya Fitriana Ayu bersama Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda juga senang ya, setiap harinya kita sama-sama kawan menambah keilmuan demi kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar Anda kawan? Semoga selalu sehat ya. Sama seperti kami yang ada di studio Suara Surabaya. Alhamdulillah pagi hari ini bisa bertemu dengan Ustadz Ali Mu'afa dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Ayu dan kawan-kawan juga sehat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah selalu sehat Ustadz. Kalau ngomongin ilmu agama gitu ya, insyaallah, amin. Apalagi membahas kisah nabi-nabi, subhanallah, itu rasanya senang sekali gitu Ustadz. Karena kehidupan para nabi memang kita tidak bisa menjadi nabi gitu ya Ustaz, tapi bisa meniru. Kita meniru contohnya. Betul, tauladan dari nabi. Nah, pagi hari ini kawan memaknai kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana ini adalah bapaknya para nabi. Masya Allah. Namanya seorang bapak gitu ya Ustadz ya. Kehidupannya itu gimana sih Ustadz? Apakah berat? Terus putra-putranya itu banyak dan itu bagaimana sih sebagai bapak begitu Ustadz? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kawan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalaulah di antara kawan ada yang sedang kurang sehat, semoga hatinya tetap disehatkan oleh Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kalau hatinya ikut sakit ya memang tambah sakit kita. Nah kawan, iya betul Mbak Ayu, Nabi itu kan diciptakan oleh Allah, di antaranya untuk kita anut ya. Kita ambil keteladanannya, sehingga kalau kita bicara memaknai kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, pasti Nabi Ibrahim salah satu nabi yang kita kenal sebagai kita sebut komunitas gitu ya. Komunitasnya nabi-nabi yang ulul azmi. Masya Allah. Nah, pabriknya. Nah, gitu ya, ya. Ulul azmi ini kelompok nabi yang ujiannya luar biasa. Tidak seperti selain 7 nabi itu. Jadi sangat berat. Nabi Ibrahim dibakar, ya kan? Nabi Ibrahim kalaulah kita sebut ujian, beliau sekian puluh tahun tidak punya keturunan. Lalu harus meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan menyembelih juga. Menyembelih putranya, ya viral sampai sekarang. Masya Allah, betul nah, Ustaz. Lagi ini putra yang digadang-gadang 80 tahun lebih, lalu disuruh menyembelih coba. Jadi betul-betul banyak hal yang perlu kita contoh dari keteladanan Nabi Ibrahim ini, bagaimana kita memaknainya. Kawan, beliau itu bercita-cita menjadi pemimpin anak turun ya Mbak Ayu. Keturunan-keturunannya itu dicita-citakan oleh beliau menjadi para nabi, menjadi pemimpin. Bahasanya kalau dalam Al-Quran itu beliau memohon supaya keturunannya itu juga menjadi pemimpin. Itu beliau merespon ketika Allah memberitahu, engkau akan aku jadikan sebagai
seorang pemimpin ya. Inni ja'iluka linnasi imama. Itu ya yang kapan hari kita bacakan juga Al-Baqarah 124. Lalu beliau menjawab qala wa min dzurriyyati. Saya juga usul ya Allah agar anak keturunanku juga jadi pemimpin seperti aku, kan begitu ya. Yeah. Nah, jadi memang beliau bercita-cita supaya putra-putranya nanti keturunan itu juga menjadi pemimpin. Nah, ini cita-cita yang sangat luhur yang boleh kita maknai ya, bahwa sebagai seorang ayah, sebagai pemimpin rumah tangga itu di dalam keterangan Nabi, kita yang seorang diri itu loh Mbak Ayu, tidak punya siapa-siapa, tidak punya ayah, tidak punya ibu sudah wafat, tidak punya suami atau tidak punya istri, tidak punya anak. Itu kita seorang diri itu disebut oleh Nabi juga sebagai seorang pemimpin. Nah apalagi seorang Nabi Ibrahim yang punya putra banyak. Maka beliau itu mesti memiliki sesuatu rumus bagaimana mendidik putra-putrinya sampai menjadi seorang Nabi. Satu tadi kita sudah temukan, ternyata beliau memang bercita-cita anak keturunannya menjadi Nabi. Menjadi pemimpin ya, bahasanya sih pemimpin ya. Kemudian yang kedua, beliau berusaha keras agar jangan sampai putra-putranya itu tidak kenal siapa Tuhannya. Jadi beliau mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya. Maka setiap langkah yang beliau akan lakukan, kebijakannya akan beliau ambil dan lain-lain, itu selalu beliau mendidik kepada putra-putranya jangan pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa sekarang kita mau makan disebutlah asma Allah. Mau minum kita sebutlah asma Allah. Begitu rupalah ya, sampai selesainya makan dan minum juga kita berterima kasih kepada yang beri makan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dididikkan oleh Nabi Ibrahim. Kalau kita ingat kepada Nabi Ibrahim bagaimana mendidik Ismail, dikenalkan bahwa yang memelihara kita, yang menghidupkan kita, sampai nanti yang mematikan kita itu adalah zat yang disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita kembali kepada cerita awalnya Mbak Ayu, kita mundur bahwa ruh kita itu sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih Tuhanmu itu? Mereka menjawab, qalu bala syahidna, aku bersaksi, kami semua bersaksi ya Allah bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah, ini pendidikan awal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tentang masalah keimanan. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu selalu mengkolaborasi antara usaha ya akliyah, usaha ikhtiar yang berbentuk rasional dengan usaha batiniyah, yaitu dihubungkan langsung komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya Nabi itu berdoa untuk masa depan umatnya, itu beliau mengatakan Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah jadikan anak keturunan kami adalah ahli sholat. Coba. Sekarang kawan, pertanyaan kita, apakah kita masih berdoa juga seperti bapak kita itu? Yaitu anak-anak kita, ya Allah, jangan hanya Engkau kabulkan doa kami bahwa anak-anak kami menjadi anak yang kaya raya, tapi juga tolong dididik menjadi ahli sholat. Jadi dia nanti akan jadi orang itu, Mbak Ayu, dia tidak menyembah kekayaan yang tadi didoakan oleh ayahnya itu. Dia kaya raya pokoknya. Kemana-mana pakai pesawat sendiri, begitu umpamanya itu sebagai lambang kekayaannya ya. Tapi beliau juga mendidik bahwa kau harus juga liyuqimus shalah, ahli menjalankan sholat. Perpaduan kekayaan dengan sholat tadi itu membuat orang itu berbudi luhur, beradab, berakhlakul karimah. Maka ketika dia sujud itu lama, Mbak Ayu, sujudnya orang kaya tadi itu lama.
Mengapa? Karena dia sudah dididik oleh Nabi Ibrahim. Kekayaanmu itu bisa 1 detik hilang kalau Allah mau. Bisa 1 detik lagi kembali kalau Allah mau. Maka kita harus tunduk, patuh, menyembah, ya, takzim, hormat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan mereka anak cucu itu menjadi orang-orang yang ahli sholat. Belum berhenti di situ. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Jadi Masya Allah, doanya Nabi Ibrahim itu sangat dalam, kawan. Jadi tidak hanya mendoakan putra-putrinya, keturunannya itu ahli sholat, tapi juga cenderung, ya, selalu lekat dengan asma Allah, selalu dekat dengan Allah, selalu rindu kepada Allah. Apa-apa Allah, apa-apa Allah. Jadi kelet bahasa Jawanya ini, ya. Itu doanya Nabi Ibrahim untuk anak-anaknya. Warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa kehidupan sekarang kita ini, yang ketiga ini adalah beliau itu mendoakan anaknya menjadi orang yang kaya. Tetapi digandeng dengan kalimat agar mereka juga menjadi orang-orang yang ahli bersyukur. Jadi artinya Nabi Ibrahim itu tidak hanya berusaha putra-putrinya jadi orang yang kaya dan ahli sholat dan pemimpin, tapi juga memohon pada Allah agar putra-putranya itu tahu diri. Kamu jadi begini, sehat, bisa bernafas, tangannya lengkap segala macam. Itu karena Allah. Karena Allah. Maka kamu harus bersyukur kepadanya. Rupanya beliau itu juga mengajari kita, Mbak. Orang yang tidak bisa bersyukur itu adalah orang yang tidak kaya. Gak ada, Mbak. Karena orang bersyukur itu pasti kaya. Pasti kaya. Tapi kaya itu tidak diukur dari berapa triliun uang yang disimpan. Tapi kaya itu ada di dalam jiwanya. Bisa jadi kita, kawan, punya banyak uang, ya, entah berapa miliar, tapi kita tidak merasa kaya. Inilah namanya bukan kaya. Gitu? Sebaliknya bahkan kita tidak sampai M, tapi kita sering kalau habis sholat itu bersujud syukur. Itu berarti dia kaya. Masya Allah. Jadi hebatnya Islam itu mengajarkan kita itu bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya itu yang dicari, yang benar-benar. Jadi orang akhirnya, siapa orang yang bahagia adalah orang yang hatinya pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Apakah dia punya uang atau tidak, banyak sedikit, tidak jadi ukuran akhirnya. Nah, maka Nabi mengatakan bahwa yang disebut ghina atau kaya, ya, laisa ghina, bukanlah orang yang kaya itu angkasrotil arodi, saking banyak hartanya, tapi walakinnal ghina, orang yang kaya raya itu adalah orang yang jiwanya yang kaya, ya. Ghina nafsi, kaya jiwanya, pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kawan, bahwa usaha Nabi Ibrahim, kita memaknai kehidupan beliau itu, ternyata beliau itu selain punya cita-cita agar putra-putranya itu menjadi orang yang baik, ya, itu beliau agar juga menjadi orang yang kaya, orang yang punya harta berkecukupan. Tidak hanya itu, beliau juga mengkolaborasi antara ikhtiar dan usaha itu dengan doa. Doanya adalah anak-anak dididik supaya dekat dengan Allah, selalu ingat pada Allah, selalu berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tiru. Jadi janganlah anak-anak kita hanya dididik untuk mencari kemapanan dalam hal duniawiyah, ya. Masuk salah Mbak Ayu kalau kita mendidik, nak kamu harus punya mobil 10 umpama. Tidak, Ustaz. Enggak salah toh? Betul, Ustaz. Tapi bagaimana kita juga mengenalkan, kamu mintalah pada Allah. Berapa puluh yang kau minta tidak apa-apa, karena Dia adalah yang maha kaya.
berapa saja engkau akan minta, engkau akan dikasih. Tapi Allah punya ukuran yang lebih tahu. Kalau kamu dikasih kekayaan terlalu besar, mungkin terus lali ambil Gusti Allah. La ilaha min dzalik. Dialog Fajar ini pagi ini kawan adalah untuk ya memoles lagi ya Mbak ya, betul. agar apa yang dalam pikiran kita ini tidak pernah melupakan Allah, tetapi selalu ingat pada Allah dalam suka dan duka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, termasuk mendapat ilmu pagi hari ini dari Ustadz Ali itu juga karena Allah ya Ustadz. Amin, Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya Ustadz. Amin ya rabbal Terima kasih sudah menjabarkan bagaimana kehidupan bapaknya para nabi ini, kita bisa meniru diterapkan pada putra-putri kita ya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian dialog Fajar pagi hari ini kawan. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.